Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Khadifillah, khadil hibba, arsyadani wa arsyadamu ta'ala. Naftatih wa nabda' darsana hadhan nahar bil basmalah. Faqad qara'na kitab az-zakah wa intahina min zakatil mal. Wal an nakhtu wa nastamir naqra' al-fasl al-yali alladhi yalihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi zakatil fitri. Fasal menjelaskan tentang zakat fitrah. Boleh disebut zakat fitri, boleh disebut dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitri berarti zakat berbuka, artinya sudah selesai dari bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah kembali ke fitrah. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'a. Zakat fitri itu menjadi wajib kalau terpenuhi 3. Sebenarnya 4 ya, ada satu lagi. Al-Islamu, yang pertama Islam. Yang kedua, wa guru bisyamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Wajibnya zakat itu kalau orang ngumani, menangi bagian dari Ramadan dan Syawal. Apa maksudnya ya? Jadi kalau ada anak lahir di malam Idul Fitri hanya ngumani Syawal, maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Ada orang meninggal dunia jam 5 sore hari terakhir bulan Ramadan, dia tidak ada kewajiban untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Wa wujudil fadli an qutihi. Ada kelebihan harta dari kebutuhan pokok dia. Wa quti iyalihi, dan kebutuhan pokok orang-orang yang wajib dia nafkahi. Siapa saja yang wajib dia nafkahi? Asluhu. Asluhu itu berarti orang tuanya yang fakir, meskipun mampu untuk bekerja. Siapa lagi yang wajib dia nafkahi? Far'uhu, anak-anaknya, keturunannya yang fakir dan tidak mampu untuk bekerja. Kalau anak bisa bekerja maka tidak dihitung. Wa zaujatuhu, dan istrinya meskipun kaya raya. Jadi wa quti iyalihi, iyalihi di situ ada 3, aslun, far'un, zaujatun. Orang tua, keturunan, istri. Orang tua walaupun bisa kerja tapi fakir, maka dihitung nanti ketika malam lebaran itu ada kelebihan enggak dari harta yang dia punya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Anak-anaknya dihitung, yang fakir tidak bisa kerja. Kemudian istrinya, walaupun istrinya kaya raya, tetap dihitung kebutuhannya di malam itu. Kalau ada kelebihan, maka sudah ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Syarat yang keempat adalah merdeka. Merdeka. Seorang budak tidak wajib bayar zakat fitrah. Wa yuzakki an nafsihi, membayar zakat untuk dirinya sendiri. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan membayarkan zakat fitrah untuk orang yang wajib dia nafkahi dari kalangan kaum muslimin. Oh kebalik ya, yang 3 tadi itu berarti yang dibayarkan zakatnya, bukan ininya, bukan iyalnya ya. Iyal berarti ya
keluarganya. Jadi membayar zakat itu untuk diri sendiri dan orang yang wajib dinafkahi. Orang yang wajib dinafkahi yang 3 tadi. Afwan, keliru saya. Orang tua, anak, istri. Ya itulah, sebagai laki-laki memang kita banyak pengeluaran. Berapa bayarnya? So'an min quti baladihi, 1 sok dari makanan pokok negerinya. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 1 tangkupan tangan. 1 sok itu 4 mud. 1 mudnya 1 tangkupan tangan gini. Makanya memang terkait dengan berapa 1 sok itu ada khilaf di situ. 2,5, ada yang bilang 3, ada yang sampai 3,7. Wa qadruhu khamsatu artalin, 5 ritel wa thuluthun, 1/3 bil Iraqi, ritel Baghdadi. Waktu untuk membayar zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama waktu jawaz atau waktu boleh. Dimulai dari kapan? Sejak masuk bulan Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Yang kedua waktu wujub. Kapan itu waktu wujub? Ketika matahari sudah terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada waktu fadilah. Waktu fadilah itu kapan? Sebelum berangkat sholat Id. Ada waktu makruh. Kapan waktu makruh? Kalau ditunda pembayarannya sampai selesai sholat Id. Ada waktu haram. Waktu haram kapan? Ketika ditunda sampai setelah selesai hari Idul Fitri, baru bayar zakat fitrah. Waktu jawaz, waktu wujub, waktu fadilah, waktu makruh, waktu haram. Jawaz dari awal Ramadan, wujub ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan, fadilah sebelum berangkat sholat Id, makruh ditunda sampai setelah selesai sholat Id, haram ditunda sampai berlalu hari Idul Fitri. Boleh tidak kita membayar zakat fitrah pakai uang? Dalam mazhab Hanafi boleh, jumhur tidak boleh. Kalau mau ambil mazhab Hanafi ya berarti harus jujur. Kita ambil mazhab Hanafi boleh pakai uang, standar ukurannya menggunakan ukuran dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ukurannya berapa? Itu ada di footnote tuh. Untuk melihat footnote nomor 5, faidah. Tuh. Faslun, fasal fi qasmis shadaqat. Menjelaskan tentang pembagian shadaqat. Shadaqat di sini maksudnya adalah zakawat. Zakat-zakat yang sudah kita bahas itu membaginya bagaimana? Wa tudfa'u zakatu, zakat itu diberikan atau dibayarkan ilal asnafis samaniyah, pada 8 golongan, alladzina zakarahumullahu ta'ala, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala fi kitabil aziz, dalam Al-Quran, fi qawlihi ta'ala, dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu adalah haknya orang-orang fakir. Siapa itu orang fakir? Enggak punya harta, enggak punya pekerjaan, itu fakir. Kalau kebutuhannya 10, harta yang dia punya di bawah 5 ke bawah, 1 sampai 5, butuhnya 100 juta, tapi penghasilannya hanya 50 juta atau 45 juta, maka itu termasuk fakir. Termasuk fakir. Wal masakin, orang miskin. Bedanya apa miskin sama fakir? Kalau miskin dia nggak punya harta, tapi dia punya pekerjaan. Dia punya harta, punya pekerjaan, tapi belum bisa mencukupi kebutuhannya.
kebutuhannya 10 tapi penghasilannya 5,1 sampai 9,9. Kebutuhannya 10 juta tapi penghasilannya 5 juta 100, 6 juta, 7 juta. Itu masuknya kategori miskin. Lebih parah mana berarti? Fakir. Wal amilina 'alaiha. Amil zakat. Amil zakat itu siapa? Orang yang diutus oleh imam, penguasa, pemerintah untuk mengambil dana zakat dan mentasarrufkannya. Kalau belum digaji, kalau sudah ada gajinya maka tidak dikasih dana zakat. Wa fir riqabi, budak mukatab. Kelewat satu. Mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam tapi niatnya masih lemah. Atau bisa jadi dia tokoh yang berpengaruh, atau orang yang lantaran dia, mereka yang membangkang bayar zakat akhirnya bisa bayar zakat karena dia yang narik. Kalau pemerintah yang narik, orang-orang ini nggak mau bayar zakat, tapi kalau dia yang narik maka mereka mau bayar zakat. Ini juga nanti bisa masuk kategori mu'allafah, dikasih bagian dari dana zakat. Wa fir riqabi, budaknya budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang punya perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya dengan tebusan nominal tertentu. Wal gharimin, orang-orang yang punya hutang, terlilit hutang, sedangkan dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Dengan syarat hutangnya itu dia pakai untuk maslahat dirinya, mendamaikan orang, atau untuk kemaslahatan umum. Meskipun orangnya kaya. Jadi bukan hutang untuk beli apa? Kalau orang main game itu beli apa? Skin. Untuk beli skin atau beli senjata atau beli apa. Tapi senjata di game, bukan senjata asli. Orang kalau terlilit hutang tapi untuk itu ya beda kasus, beda soal. Kenapa? Ada apa? Ada yang punya banyak koleksi skin dan senjata? Wa fi sabilillah. Siapa itu fi sabilillah? Fi sabilillah adalah al-qaimu bil jihadi mutatawwi'an. Orang yang berangkat jihad dengan sukarela. Maksudnya sukarela itu gimana? Dia tidak punya bagian dari perbendaharaan tentara resmi. Kalau tentara resmi kan sudah ada catatannya, sudah ada bagian jatahnya dari pemerintah, dari penguasa, dari imaroh. Nah ini dia mutatawwi, tidak tercatat. Maka mereka ini berhak untuk mendapatkan bagian dari dana zakat. Wa ibnis sabil. Ibnu sabil itu ya orang yang berada dalam perjalanan. Berarti kita bisa kan? Kita ibnu sabil. Itu pun nanti dikasihnya dana untuk PP, tidak dana untuk jajan bakso ketika dia bermukim. Ibnu sabil itu. Wa ilaman yujadu minhum, atau diberikan kepada siapa yang didapati dari mereka. Jadi dana zakat itu dibagi rata kepada 8 golongan ini. Kalau tidak didapati ke 8-8-nya, maka yang didapati berapa golongan itu yang dikasih.
Wala yaqtasiru ala aqalla min salasatin. Tidak boleh dicukupkan hanya lebih atau kurang dari 3. Min kulli sinfin, dari masing-masing golongan. Jadi setiap golongan itu minimal 3 orang. Illal amil, kecuali amil. Kalau amilnya hanya 1 dan sudah mencukupi, ya berarti 1. Wa khamsatun, ada 5. La yajuzu, tidak boleh daf'uha ilaihim, menjadi orang yang diberi alokasi dana zakat. Siapa itu? Yang pertama, al-ghaniyyu bimalin aw kasbin, orang yang berkecukupan karena harta yang dia punya atau pekerjaan yang dia miliki. Wal abdu, budak sudah ada yang ngurusi tuannya. Wa banu Hashim wa banul Muttalib, karena keduanya adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kafir, orang kafir. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu, orang yang wajib atau harus diberi nafkah oleh si muzakki, orang yang membayar zakat. La yadfa'uha ilaihim, tidak bisa dia memberikan dana zakat kepada mereka. Bismil fuqara wal masakin, atas nama fakir dan miskin. Ngasih zakat kepada orang tua karena orang tua fakir miskin, itu nggak boleh, nggak bisa. Wa yajuzu bismi kaunihim guzatan wa gharimin, tapi kalau atas nama guzatan fisabilillah dan orang yang terlilit hutang, maka tidak masalah. Bapakku terlilit hutang, nah kita kasih dana zakat atas nama gharim, bukan atas nama fakir atau miskin, tidak masalah. Allah alam bisawab. Tafadhol, kalau ada yang mau dibahas atau didiskusikan kaitannya dengan zakat, baik yang kemarin sudah kita bahas kaitannya dengan zakat mal, atau yang hari ini kaitannya dengan zakat fitrah dan bagaimana pentasorufannya. Tafadhol, kalau ada, ya Rid. Apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah waktu wajibnya ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Artinya kalau ada anak lahir jam 5.20, sekarang maghribnya jam berapa? 5.36. Kalau ada anak lahir jam 5.34, maka anak itu harus dibayarkan zakat fitrahnya. Yang penting sudah memenuhi syarat-syarat itu tadi, si bapaknya berkelebihan harta atau uang. Akhir bujud ya. Yang mana? Ini kan yang satu lagi nggak boleh dapatkan gonion bimalin al kasbin. Ya. Tapi di yang sebelumnya ini kok ada yang di footnote walau karena gonion itu berarti nanti maksudnya dia itu dapat atau enggak? Walau kana gonian. Itu nomor 6. Oh, fisabilillah ya. Allah alam, saya tidak tahu. La adri. Belum tahu. Ada lagi? Ya? Yang dibahas kemarin itu kalau bayar apa hitungan harta yang mau dizakatkan itu semua harta yang sudah dipegang atau harta yang mungkin diutamakan sama teman atau itu dihitung apa ya? Yang saya dengar kemarin dari Ustadzuna Ustadz Setia Nugroho, termasuk hutang yang dipegang oleh orang lain itu dihitung. Kalau ada yang ngebon itu dihitung. Allah alam.
Makanya kalau jadi pedagang jangan suka ngasih bon. Di toko merah kan ada tulisan kan, dilarang ngebon. Jangan-jangan anak-anak gini suka ngebon. Enggak ya? Ya. Saya dapat zakat ya. Atas nama apa? Biasanya kadang ada juga ya. Biasanya atas nama. Biasanya Atas nama apa? anunya saya. Yang dapat zakat siapa? Nggak tahu, kayak ada sebagian pesantren juga dapat. Ya. Ya tanya sama yang dapat lah, jangan tanya saya. Kalau saya pribadi dikasih ya mungkin saya dianggap sebagai orang miskin kan, butuhnya 10 tapi pendapatan saya masih di bawah 9,9, makanya dikasih atas nama miskin, bukan atas nama fisabilillah. Allah alam. Kalau santri-santri pada fuqara al masakin nggak apa-apa dapat. Antum fuqara masakin nggak? Nggak. Kok malu-malu gitu? Allah alam. Itu pasti nanti mereka punya landasan dalil lah, ada argumentasinya. Antum tanya ke mereka apa landasan dalilnya, kenapa kok santri-santrinya dikasih dana zakat. Dan itu memang penting, makanya fundraiser, baitul mal, kemudian apapun itu penghimpun dana itu harus memperhatikan akadnya. Kalau ada orang ngasih donasi, kalau umum berarti alokasinya bebas, bisa pakai buat beli batu, semen, bisa dipakai buat beli beras dan sebagainya. Tapi kalau dananya itu dana zakat, ya berarti harus dipisah. Alokasinya harus sesuai dengan dana zakat. Kalau dananya ini untuk yatim, ya berarti harus diberikan kepada yatim, nggak boleh dialokasikan untuk yang lain. Itu. Kalau kata Ustadz Baiz kemarin kan gimana? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Amanahnya ini harus amanah. Alokasinya untuk apa? Ya. Itu bagi zakatnya itu dikasih waktu nggak tuh? Ada maksimalnya yang harus sudah terbagi semua atau? Kalau zakat fitrah sebelum sholat id harus sudah terbagi. Kalau zakat fitrah sebelum sholat id harus sudah terbagi. Dan pada prinsipnya zakat fitrah itu nggak ada amil. Itu yang hari ini salah. Banyak sekali panitia-panitia di masjid-masjid yang menganggap dirinya amil, sehingga mereka mengambil bagian dari zakat fitrah atas nama amil. Padahal tidak ada amil zakat fitrah, itu tidak ada. Karena sejatinya zakat fitrah itu kan langsung kita berikan kepada orang yang berhak kan, gitu kan? Pada prinsip gitu. Kenapa kok dikumpulkan di musola atau di masjid? Untuk memudahkan distribusi. Jadi akadnya di situ adalah akad wakalah. Kita meminta panitia untuk mewakili kita mentasarrufkan zakat fitrah kita. Begitu. Dan panitia harus amanah, jangan sampai zakat fitrah itu masih belum terbagi, bahkan sampai hari kedua, hari ketiga, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Mereka yang nitip zakat fitrah nanti dianggap belum bayar zakat fitrah. Bahkan termasuk misalkan untuk mengambil zakat fitrah itu perlu bensin, biaya, maka sebenarnya yang wajib untuk membayar kebutuhan akomodasi bensin dan lain sebagainya ya orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Bukan diambil dari dana zakat, itu tidak boleh. Bisa. Gitu. Allah alam. Lagi? Ya. Kalau misalnya kita langsung masih ke orang-orang itu, hafalan amil hafalan panitia itu apa? Tidak masalah. Tidak masalah. Antum mungkin karena Idul Fitri di sini, antum pengen bayar zakat fitrah, kayaknya Ustaz Farid ini miskin ini, kita kasih Ustaz Farid lah misalkan. Tidak apa-apa, antum kasih ke saya. Kalau memang saya betul-betul miskin, gitu kan. Makanya verifikasi dan validasi data itu yang penting dan perlu untuk dilakukan, terutama oleh para panitia. Dari sejak awal bulan Ramadan itu mulai mendata lingkungan ini yang betul-betul
fakir, betul-betul miskin siapa. Kadang ada yang nyeleneh, itu kan janda, kita kasih dana zakat. Loh, janda itu tidak ada di 8 asnaf. Apa ada tadi? Wal janda itu tidak ada kan? Nggak ada. Janda itu tidak ada. Jadi kalau memang janda itu mau dikasih ya dilihat dia masuknya kategori apa, fakir, miskin, gorim, kan gitu. Allah alam. Ada lagi? Untuk niatnya itu nggak harus dilafalkan. Tidak harus dilafalkan. Ya sama berlaku seperti biasa, seperti pada bab-bab yang lain melafalkan niat itu sifatnya mustahab, anjuran saja. Anjuran saja. Ada lagi? Kalau beri langsung ini beri gitu atau ini saya bayar zakat gitu. Ya bilang aja. Ini zakat fitrah saya atau ini zakat fitrah anak saya kasih ke jenengan. Gak usah karena jenengan fakir. Gak usah bilang gitu, bilang aja. Serahkan aja langsung, tidak masalah. Yang sudah saya praktekkan seperti itu kan, saya serumah kan ada 3. Dulu kan si Atif kan belum lahir, ya 3 itu saya bagi, yang 2 saya kasih siapa, yang 1 saya kasih siapa. Iki zakate Hanin monggo jenengan tampi. Terus sudah. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, puasa kita baca hari ini atau pekan depan saja? Pekan depan ya? Ya sudah. Kita baca pekan depan saja untuk Kitabus Shaum insyaallah. Nanti sama Kitabul Hajj insyaallah. Kitabul Hajjnya lumayan ya, panjang. Pekan depan itu berarti sudah masuk pekan ke-3 ya. Pekan ke-3 bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, Ramadan. Ini masih segini. Kalau kita ubah modelnya jadi model sorogan agak sulit ya. Ya sudah, nanti gimana lah kita baca secukupnya dan sesampainya. Semoga sih bisa selesai sebelum Ramadan. Sekedar dibaca aja. Set. Paham tuh? Nah. Begitu. Terakhir sebelum saya tutup dan akhiri, barangkali ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Ya mungkin di luar materi, mungkin ada yang mau curhat. Kalau ada. Yang wudu pakai mazhab yang rambutnya cuma sekedar gini itu 3 kali atau sekali aja? 1 kali cukup. Mazhab Syafi'i. Jadi mengusap kepala itu meskipun hanya 1 helai rambut itu sudah cukup. Sekali boleh, 3 kali sunnah. Lebih dari 3 kali makruh. Terus? Kalau misal sholat kita ditarik ke belakang itu berarti nanti ke belakang ke misal ada soft yang belakang gitu. Ya, kita melangkah ke belakang tapi dengan memperhatikan pembatal sholat yang kemarin. Jangan mundur kayak orang baris berbaris, ya enggak. Mundur 1, berhenti, dan 1 lagi. Ya sebenarnya orang sholat sendirian di belakang shaf itu sah, cuma kan makruh. Makanya memang beberapa kali saya pribadi kalau masbuk kemudian dilalah kok sendirian di belakang, ya nanti saya nepok depan. Kalau dia tahu ya dia belakang, kalau enggak ya mungkin ngapain sini. Mungkin seperti itu. Enggak masalah. Maaf ya, saya pernah nepok antum. Ada lagi? Apa? Kalau sholat kan nggak boleh ngomong. Tapi kalau istighfar Sama, enggak boleh. Enggak boleh.
Bahkan kita mengingatkan imam, subhanallah, kalau niatnya itu bukan niat zikir dalam sholat, bisa batal sholatnya. Oh, ada nata lari-lari terus keinjek. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau masalah yang istighfar itu imam, Apa? Ya imamnya batal dong. makmumnya. Hah? Makmumnya juga itu batal. Gantilah, maju gantikan imamnya. Kalau udah terlanjur, Apa? udah terlanjur. Allah alam, saya belum pernah baca kalau udah terlanjur. Nah, itu penting ya. Jadi terutama kita yang seringnya ditunjuk atau disuruh jadi imam, itu kita harus tahu apa-apa saja yang membatalkan sholat dan bagaimana cara menyikapinya ketika kita berposisi sebagai imam. Terutama yang paling penting dan sering sekali dilalaikan terkait dengan sujud sahwi. Sholat isya misalkan, perasaan udah mantep nih 4 rakaat, jebul baru 3 rakaat. Makmumnya ada yang subhanallah tapi pelan karena juga ragu, ini 3 apa 4 ya tadi ya, kok yang subhanallah cuma saya. Kan gitu. Setelah selesai salam, makmumnya gerem-gerem, tadi 3 enggak sih? Ya kayaknya 3. Ya benar 3 ya. Baru 3. Ayo, bilang sama imam, Mas, tadi baru 3. Oh nggih, Pak. Ya. Piye yo? Baru 3 iki piye yo? Nanti kalau gugup nggak ngerti ilmunya, nanti berdiri lagi tambah 1 rakaat, baca Al-Fatihah, baca surat. Padahal itu rakaat terakhir kan, rakaat terakhir udah gitu, setelah tasyahud langsung salam. Nanti para makmumnya nanti pada geger, ini kan tadi lupa kok nggak sujud sahwi, gimana ini? Gitu kan? Si imamnya nggak apa-apa, sujud sahwi kan nggak wajib. Nggak boleh gitu. Kalau mungkin di pesantren itu kan santri-santri kita sendiri sih mungkin bisa kita paham kan. Tapi kalau di situ ada warga gimana? Piye tah? Salat lola lali, ora sujud sahwi. Kan gitu. Perlu dan penting untuk diperhatikan betul itu. Ada lagi, betul? Mari. Jamaah cuma 2 orang. Terus kita mau ikut itu yang ditapuk imamnya atau makmum? Jangan ditapuk. Dijawel. Oh, dijawel. Kalau yang pernah kita baca dalam hadis itu kan sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian yang datang lagi Ibnu Mas'ud kalau saya tidak salah ingat. Pokoknya ada 2 orang sahabat itu kan maju, Rasulullah, 1 sahabat di sebelah kanan, 1 lagi datang di sebelah kiri. Akhirnya kan kemudian 2 sahabat ini disuruh mundur lah, kurang lebih gitu oleh Rasul. Akhirnya yang 2 ini kemudian mundur. Boleh seperti itu, boleh juga imamnya yang maju. Ya lihat space dan tempat lah. Kalau space-nya depan itu udah tembok ya jangan maksa imamnya maju. Natap tembok nanti kan gitu. Amannya sih makmumnya aja yang dikasih isyarat untuk mundur. Allah alam, paham saya seperti itu. Yang sulit tuh kadang kalau sholatnya di musola pom atau musola-musola yang sangat sempit sekali. Udah sholatnya bergantian-gantian, terus posisinya emang udah kebak, susah posisinya. Allah alam. Ada lagi? Apa Dim? Baru datang, tapi kita mau bayar, kita nggak tahu keberadaan orang tersebut. Kita yang dihutangi apa kita yang berhutang? Kita berhutang sama orang itu, mau bayar, tapi orangnya enggak kita temukan di mana. Setahu saya yang pernah saya dapatkan dari Ustaz
Ilyas, Ustadz fikih muamalah saya di Mahat Ahli, kalau ada kasus seperti itu maka kita bersedekah sesuai dengan jumlah hutang kita. Kita bersedekah sesuai dengan jumlah hutang kita dengan niat semoga sedekah itu bisa mengganti hutang yang kita sulit mencari kemana orang yang dulu pernah kita hutangi itu. Nah, gitu. Tapi tetap ketika kita sudah habis sedekah sesuai dengan jumlah hutang, kok ternyata dia nongol, kemudian nagih, kita tetap berkewajiban untuk membayar hutang tersebut. Allah alam. Termasuk pulsa nyasar. Siapa ini yang ngisi? Diisi 50.000. Padahal dia katanya mau ngisi 20.000. Kok 50? Berarti bukan dia nih yang ngisi nih. Isin, masa cowok minta diisiin sama cewek. Gitu ya Dim ya. Ya. Cukup. Apa Maden? Ya. Ya sudah, kalau tidak ada, insyaallah kita lanjutkan nanti pekan yang akan datang membahas tentang puasa dan haji, insyaallah. Nah, tatim berdoa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.